warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog bicara langsung. Kali ini dalam edisi yang sangat spesial, edisi menyambut peringatan Hari Ibu ke-93 yang akan jatuh tepat esok hari tanggal 22 Desember 2021. Dan pemirsa, tema kita hari ini adalah wanita peduli lingkungan, bangkitkan semangat gotong royong dengan budaya bersih lingkungan menuju Palu, Kota Adipura. Nah, pemirsa, narasumber yang telah kami hadirkan hari ini adalah narasumber yang sangat menginspirasi para perempuan-perempuan yang tidak hanya berhasil menjalankan peran mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tapi juga memberikan kontribusi yang sangat positif bagi lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Dan pemirsa, hari ini di studio kami telah hadir Ibu Dr. Reni Alamajido MKes. Beliau adalah seorang dokter perempuan yang sangat inspiratif sekaligus wakil wali kota Palu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu di studio kami. Narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Farida S. Amu MS. Beliau adalah Ketua Wanita Peduli Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sapa beliau lagi. Assalamualaikum Ibu. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Insinyur Tri Aryani Lamakampali. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu ke-93. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, terima kasih atas kehadiran di studio ini. Sama-sama. Dan pemirsa, kita nantinya akan hari ini masih ada satu narasumber lagi yang sangat spesial yang akan hadir di studio Pentalu TVRI Sulawesi Tengah. Akan bergabung bersama kami di studio Ibu Haji Zalzul Mida Aladin SHCN, tokoh wanita inspiratif Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang sedikit lagi Kota Palu akan mulai beranjak menuju hari yang sangat membahagiakan. Kita sedang bersama-sama menuju untuk mendapatkan Piala Adipura, pemirsa. Dan di studio kami sudah hadir Ibu Wakil Wali Kota Palu. Nah, Ibu, kita ketahui bersama bahwa memang saat ini Kota Palu sedang mencoba untuk meraih Piala Adipura menuju Kota Adipura, Ibu. Yang ingin kami ketahui adalah kapan sebenarnya tepatnya waktu penilaian Adipura tersebut. Terima kasih. Jadi dari kami bersama Pak Wali Kota mempunyai 53 program yang akan kami laksanakan sejak sekarang sampai tahun 2024. Dan ini 53 program itu salah satunya kami ingin meraih Adipura Kota Palu. Intinya sebenarnya Adipura ini yang kita inginkan adalah bagaimana perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sehingga nanti masyarakat ke depan itu berperilaku tidak perlu harus mencapai Adipura, tetapi itu sudah merupakan kebiasaan rutinitas per hari terhadap lingkungan yang bersih di dalam baik di RT RW maupun di kelurahan dan kecamatan. Itu yang kita ingin harapkan, dan persiapan kami sebenarnya kita sudah mulai melakukan langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan. Jadi masing-masing indikator daripada Adipura itu sudah kami mulai penuhi satu persatu, sehingga nanti pada tahun 2023 nanti insya Allah dengan doa bersama dari masyarakat Kota Palu dan dukungan kita semua bagaimana Kota Palu bisa jadi bersih, itu yang insya Allah pada tahun 2023 kita akan lakukan penilaian. Seperti itu, Mbak. Artinya Ibu memang sampai saat ini kami juga bisa melihat bahwa di jalan-jalan utama di wilayah Kota Palu terlihat sudah cukup bersih dibandingkan sebelumnya. Artinya memang kerja-kerja pemerintah kota sudah mulai kelihatan dengan sangat serius untuk mempersiapkan hal tersebut, Ibu, ya. Iya. Dan kemudian Ibu, tantangan terberat yang dihadapi dalam mempersiapkan Kota Palu menuju Kota Adipura. Adipuranya. Tantangan yang paling berat dirasakan oleh pemerintah Jadi Kota Palu. tantangan kami itu adalah bagaimana masyarakat itu belum memenuhi dan belum sadar betul terhadap apa sih sebenarnya kebersihan, terutama itu untuk penetakan sampah.
Ya, sehingga kami dari Kota Palu itu membuat suatu manajemen untuk pengolahan sampah. Yang pertama itu adalah kami lakukan mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu masyarakat sudah membungkus sampahnya menempatkan di depan rumah supaya kami bisa mengangkut sampah itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena kalau kita tidak lakukan manajemen seperti itu kita akan tidak pernah bersih seperti itu ya. Jadi itu kemudian diolah, kemudian habis itu dilakukan pemilahan mana sampah yang bisa dilakukan recycle, reduce dan reuse sehingga nanti sampah-sampah itu juga bisa akan bernilai ekonomi ke depan. Itu yang kita harapkan sehingga sampah itu tidak hanya menjadi sampah saja tetapi dia harus juga bisa dijadikan nilai ekonomi ke depan. Seperti itu yang kita harapkan ya. Baik Ibu, terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali berdialog lebih panjang lagi dan tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam dialog bicara langsung bilang dan masih di episode khusus menuju peringatan Hari Ibu ke-93. Dan pemirsa, di studio kami senang sekali hari ini telah hadir narasumber yang sangat kami nantikan, Ibu Zalzul Mida Aladin, SHCN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu di studio kami dan memang kami sangat merasa bangga sekali hari ini Ibu bisa hadir di sini karena memang pemirsa Ibu Zalzul Mida ini di tengah seluruh kesibukan beliau masih memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah kita. Dan memang pemirsa kita ketahui bersama perempuan ini adalah sebuah komponen penting dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan karena memang aktivitas domestik perempuan seringkali ternyata justru memberikan kontribusi sampah yang cukup besar sehingga perlu ada edukasi untuk kelestarian lingkungan. Baik Ibu Zalzul Mida, kami sangat penasaran sebenarnya apa yang menginspirasi Ibu untuk membentuk wanita pencinta lingkungan ini, Bu? Selamat sore pemirsa semua, dan berkaitan dengan inspirasi terbentuknya wanita peduli lingkungan ini, ya potensi perempuan baik terutama dalam rumah dan di luar rumah sangat besar untuk mensukseskan mendampingi pemerintah dalam rangka mensukseskan program-programnya. Nah, penyebab sampah juga perempuan dan yang berperan untuk kebersihan juga perempuan. Justru itu kita gerakkan perempuan untuk melakukan kebersihan dan pengelolaan sampah di lingkungannya sendiri, dalam rumahnya sendiri. Itu awal daripada kenapa perempuan yang dijadikan subjek daripada kebersihan lingkungan ini. Dan dia berawal dari sebenarnya potensi perempuan dilihat daripada militannya perempuan di dalam melaksanakan satu kegiatan itu sangat kelihatan. Dan terus terang saja awalnya memang perempuan wanita peduli lingkungan ini terbentuk dengan keinginan bersama. Kemudian pada saat itu berawal dari Parigi Motong, dan kami lanjut di provinsi, kami melibatkan wanita peduli lingkungan ini. Awalnya itu mohon maaf saya tidak bermaksud untuk politis ya, tetapi adanya seperti itu. Kita jadikan wanita pendukung longkis tadinya. Nah, karena lingkungan itu L itu bisa digunakan untuk lingkungan, kita bentuklah lingkungan, dan itu sangat kelihatan. Kita melibatkan wanita peduli lingkungan itu di dalam bagaimana kota Palu ini jadi bersih, dan dia mengikuti bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penilaian kantor-kantor provinsi pada saat itu. Alhamdulillah, dan sampai saat ini
kepedulian daripada WPL ini ternyata tidak berhenti, dan saya support, saya bimbing dan lanjut kepada berdirinya secara legalitas, artinya berdirinya jadi ada dasar hukumnya, keluar dari didaftarkan di Kesbang. Jadi Wanita Peduli Lingkungan ini sudah menjadi suatu ormas yang terdaftar di Kesbangpol. Ya, artinya memang sejak awal dibentuknya terlihat militansi kaum perempuan ini, Ibu, ya, dalam menjaga lingkungan kita bersama. Betul sekali. Betul sekali, Ibu. Dan Ibu Farida, kami ingin bertanya bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh Wanita Peduli Lingkungan ini. Terima kasih. Sebelum kami memulai dengan program, kami uraikan perkembangan dulu. Perkembangan Wanita Peduli Lingkungan ini pada tahun 2000, pada tanggal 20 Desember 2011 itu dideklarasikan oleh Bapak Haji Longki Janggola. Dengan bunyi deklarasi itu dimintakan kami bersatu dalam pemikiran, bersatu dalam perbuatan dan cita-cita untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan dari semua aspek kehidupan. Itu pertama. Setelah itu berkembang seperti yang Ibu katakan tadi, berkembang, akhirnya kami mendapat kehormatan mengajukan kami harus ada surat keterangan terdaftar dari Kemendagri melalui Kesbang. Ini berarti kami adalah organisasi kemasyarakatan yang memang formal. Kemudian pada tanggal 28 Mei kami dikukuhkan dengan visi kami itu adalah berkompeten melalui ajaran agama, ya, bertanggung jawab, percaya diri, ramah lingkungan, dan melindungi sesama perempuan dan anak. Ini visi daripada WPL. Nah, kemudian kami itu mempunyai program-program. Program-program kami itu, pertama itu kami mau kembangkan organisasi ini sampai ke daerah-daerah, kabupaten, kota. Ini pengembangan organisasi. Kemudian untuk lingkungan hidup itu banyak yang kami telah lakukan. Pertama itu kami sudah berjalan ke titik-titik yang penting, mengedarkan pamflet-pamflet untuk kebersihan lingkungan. Ini baru berlaku di Kota Palu. Kemudian kami mengadakan demo ekoenzim. Ekoenzim itu adalah sisa-sisa buah dan sayur difermentasi untuk 1 juta kegunaannya. Itu. Ini memang betul-betul kami kerja keras. Ini berhadapan dengan masyarakat yang kami betul-betul mereka harus peduli lingkungan. Dan kemudian kami sudah mengadakan sosialisasi sampai di daerah transmigrasi tinggi. Sosialisasi WPL dan bagaimana memanfaatkan sisa-sisa buah dan sayur. Kami juga telah mengikuti demo di pasar-pasar murah yang diadakan oleh pertanian, yang diadakan oleh pasar murah perindustrian. Dan kemarin kami baru kembali dari Parigi, di sana juga kami bersosialisasi dan demo tentang ekoenzim. Betul-betul banyak sekali peminat dan masyarakat antusias sekali dengan apa yang kami lakukan ini. Nah, tadi ditanyakan tentang program kami ini, itu tadi pengembangan organisasi,
ini lahan, lingkungan hidup. Kemudian di bidang hukum juga kami itu sudah melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2023. Ini dari bidang hukum. Kami ada bidang hukum, bidang sosial, bidang lingkungan hidup, dan bidang pendidikan. Pendidikan ini kami mengadakan sosialisasi, rencana mau adakan pendidikan, memanggil ibu-ibu, terutama meningkatkan sumber daya manusia mereka terhadap lingkungan, dan talk show seperti ini. Demikian Ibu. Demikian ya. Sementara. Dan kita ketahui bersama pemirsa bahwa besok kita akan bersama-sama memperingati peringatan Hari Ibu ke-93. Dan hari ini di studio kami juga sudah hadir Ibu Ketua Panitia peringatan Hari Ulang Tahun Hari Ibu maksud kami yang ke-93, Ibu Tri Aryani. Ibu, dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-93, kegiatan apa yang sedang dipersiapkan untuk memperingati Hari Ibu ini, Ibu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari apa yang dipercayakan kepada kami selaku Ketua Panitia Hari Ibu yang diinisiasi oleh Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah, diketuai oleh Ibu Longki Janggola dan didukung oleh organisasi wanita peduli lingkungan, sekaligus juga ada organisasi wanita 1121, di mana ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan besok hari, satu hari yang bertempat di Jalan Kancil di Gedung Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Pasar murah yang menjadi hal utama, mengingat di kondisi sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas tentang hal-hal yang dibutuhkan yang bisa dijangkau, itu satu hal. Tapi dalam rangkaian kegiatan pasar murah yang menjadi kegiatan utama, ada ikutan kegiatan lainnya, termasuk adalah vaksin gratis bagi masyarakat luas, terutama perempuan dan ibu-ibu hamil, tapi laki-laki pun dibolehkan untuk itu. Dan pada saat vaksin akan diberikan semacam insentif untuk 400 peserta pertama mendapatkan beras masing-masing 3 kilo, akan mendapatkan vitamin, susu beruang, dan juga es krim pada saat mereka menjadi peserta vaksin. Kegiatan lain adalah demo ekoenzim yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua WPL tadi, bahwa di sana kita lebih memasyarakatkan tentang pemanfaatan limbah-limbah berkaitan dengan sampah-sampah yang dianggap selama ini tidak punya nilai ekonomi, yang seperti dikatakan Ibu Wawali tadi, ternyata di ruang sana punya peluang itu pun kita sosialisasikan dan demo pada saat besok nanti. Kegiatan yang keempat adalah konseling bagi perlindungan wanita dan anak dalam hal bagaimana konseling psikologis dan juga konseling bantuan hukum terhadap perempuan dan anak. Yang lain adalah ada pemeriksaan gratis untuk pemeriksaan kanker, serviks, payudara, dan lain-lainnya. Itu inti dari kegiatan yang dilakukan besok hari. Baik. Insya Allah berjalan lancar, amin. Siapa saja yang boleh hadir, Ibu, yang boleh berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Kalau kita berbicara siapa saja yang bisa berpartisipasi, ada dua hal. Yang terlibat di dalam, kalau kita bicara pasar murah, tentu bagian dari peserta kegiatan itu sendiri terdiri dari distributor, UMKM, khususnya para perempuan yang terlibat langsung, dan juga masyarakat kelompok wanita tani dan seterusnya. Tapi kalau berbicara tentang di kegiatan tambahan dari inti pasar tani itu, pasar murah itu sendiri, siapa saja bisa. Malah kami berharap lebih banyak, lebih bagus untuk datang, terutama yang berkaitan dengan vaksin. Ini juga tentunya dalam rangka untuk mencapai target-target vaksinasi Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Iya, itu bentuk partisipasi Bakeswi, WPL, dan 1121. Artinya memang ini kegiatannya terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin hadir, silahkan. Nah, selanjutnya adalah kembali kepada upaya pemerintah Kota Palu untuk menuju Kota Adipura, Ibu. Program-program yang disampaikan oleh
Ibu Farida tadi sebenarnya sudah sangat luar biasa membantu Ibu, tetapi kita ketahui bersama ada sebuah tantangan yang besar yang Ibu sampaikan tadi adalah membangun kepercayaan masyarakat, kemudian bagaimana agar masyarakat ingin berpartisipasi menjadi bagian bahwa kegiatan Palu menuju Kota Adipura ini adalah milik kita bersama, Ibu. Nah, adakah program yang kira-kira bisa disinergikan antara pemerintah Kota Palu dengan program-program dari wanita peduli lingkungan ini, Ibu? Apakah memang terasa sangat membantu atau memang kira-kira apa lagi yang masih perlu ditingkatkan dalam kerjasama ini? Jadi terima kasih. Kita sekarang Kota Palu sedang membentuk yang namanya Perempuan Adipura, yang mana sebenarnya intinya bukan hanya kita mau mencapai target Adipuranya, tetapi intinya kita ingin supaya perilaku masyarakat itu sudah bisa berubah secara bertahap. Karena kalau kita tidak melakukan suatu tujuan yang pasti tentunya tidak bisa mereka mengejar target itu. Sehingga kenapa kita menargetkan di 2023 harus ada Adipura Kota Palu, supaya persyaratan semua ini perilaku masyarakat sudah perlahan-lahan mulai berubah. Kemudian program-program ini sebenarnya kami inginkan juga adalah Palu Kota Sehat. Karena kalau kita bersih otomatis kita juga sehat. Betul, itu intinya. Dari 53 program ini semua berkaitan. Kami meraih Adipura, kami meraih Kota Sehat, dan ini semuanya untuk bagaimana masyarakat di Kota Palu ini juga tidak berdasarkan saja hanya untuk masalah-masalah tetapi peningkatan terhadap ekonomi masyarakat juga yang kita harapkan, termasuk tadi yang saya sudah jelaskan bahwa jangan sampah ini hanya diberikan sebagai sampah, tetapi kita harus bisa melakukan recycle, reduce dan reuse, yang mana kita bisa melepaskan, memilah mana yang diseleksi, mana yang bisa dilakukan recycle, reuse, sehingga nanti nilai ekonominya juga akan bisa berkembang seperti itu. Ini target-target yang kami harapkan seperti itu. Nah, Perempuan Adipura ini yang sudah kami bentuk itu sudah terbentuk di 46 kelurahan. Jadi seluruh kelurahan yang ada di Kota Palu itu semua sudah terbentuk Perempuan Adipura sampai di RT RW. Kenapa kami harus sampai di RT RW? Karena kalau hanya kelurahan yang membuat ini tidak tercover semua, sehingga kita menggembos terus sampai ke RT RW supaya memang betul-betul ini kebersihan lingkungan ini milik masyarakat. Jadi bukan hanya kami pemerintah yang berkoar-koar, tetapi masyarakat yang seperti tadi Ibu sudah menyampaikan adalah perempuan, yang tentu perempuan juga yang harus melakukan manajemen terhadap sampah ini. Jadi intinya mereka Perempuan Adipura ini mereka membantu Pak Lurah, membantu Pak Camat, membantu kami pemerintah, membantu lingkungan hidup untuk bagaimana supaya sampah itu bisa terangkut dengan baik, jadi bisa termanajemen dengan baik. Karena saya tahu bahwa kota ini penghasil sampahnya yang terbesar di mana-mana dibanding dengan mungkin kabupaten. Jadi seperti itu barangkali program-program kami ke depan. Jadi Perempuan Adipura ini adalah ujung tombak kami yang ada di masing-masing RT RW, sesuai dengan amanah kita ini perempuan harus berjuang untuk masyarakat. Gitu. Dan kemudian saat ini kan memang kita juga mengetahui bersama bahwa sampah ternyata Ibu memiliki nilai ekonomis. Kalau mungkin mindset dulu dikatakan bahwa sampah ini hanyalah sesuatu yang tidak memiliki harga, tapi akhirnya saat ini sampah juga bisa menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, adakah program-program yang di dalam wanita peduli lingkungan ini yang kira-kira mendukung hal tersebut, Ibu? Mungkin ada bank sampah atau mungkin ekoenzim ini yang kemudian dapat diperjualbelikan atau seperti apa, Ibu? Ke Ibu Farida. Ya, terima kasih. Masalah ekoenzim itu, Dek Widya, itu memang sudah ada aturan, belum tidak bisa diperjualbelikan. Ya, ini ada Dr. Fani yang tahu persis awalnya tidak bisa diperjualbelikan karena itu hanya sisa-sisa daripada kulit buah sayuran difermentasi 3 bulan
dipakai sendiri. Dan kegunaannya itu luar biasa, Dek. Luar biasa. Untuk kamar mandi, untuk gatal-gatal, untuk pel, macam-macam, untuk semua. Nah, itu yang tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa. Belum ada ketentuan dari sumber yang menciptakan barang ini. Kalau rencana untuk melebarkan sayap, Ibu, apakah memang setelah Parigi Mautong, tadi disampaikan oleh Ibu Zalzulmida, setelah Parigi Mautong, kemudian saat ini berada di Kota Palu, apakah ada rencana untuk memperluas lagi jangkauan dari wanita peduli lingkungan? Ibu Zalzulmida, apakah punya rencana untuk mungkin membangun lagi di kabupaten-kabupaten lain seperti itu, Ibu? Untuk pengembangan kelembagaan secara legal di provinsi dia sudah punya payung, ya sudah resmi. Bagaimana kembali kepada lembaga yang ada di provinsi. Kalau lembaga ini memang bisa menunjukkan kebaikan atau kemanfaatan untuk masyarakat, tentunya kita akan menyahuti kebutuhan daerah, karena organisasi kemasyarakatan yang disebut wanita peduli lingkungan ini sangat luas sebenarnya. Kalau kata-kata tanda kutip lingkungan, bukan hanya untuk kebersihan atau tanaman pelindung saja dan yang secara fisik, tetapi juga bagaimana lingkungan itu nyaman ditempati. Kita di dalam lingkungan kita, di RT kita atau di rumah kita, itu kita merasa nyaman dari gangguan-gangguan seperti kenakalan anak-anak, kemudian narkoba, kemudian kerusuhan-kerusuhan yang kejahatan yang tidak membuat kita nyaman, itu juga masuk dalam lingkungan. Tapi saat ini belum sampai ke sana. Saat ini hanya bagaimana pengurus atau anggota WPL ini mampu memperlihatkan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka programkan itu sangat dibutuhkan atau menyentuh langsung kepada masyarakat. Nah, itu tergantung pada programnya, ya. Jadi saya sebagai pembina tentunya selalu mengingatkan kepada ketua dan pengurus-pengurusnya bagaimana membuat sesuatu yang masyarakat rasakan. Contohnya waktu itu pada saat baru ditempati Huntap, itu WPL Wanita Peduli Lingkungan pergi nanam tanaman di sana. Ada tanaman produktif, ada tanaman pelindung. Nah, itu salah satu sebagian kecil daripada secara fisik kita bisa lihat. Tetapi untuk berikutnya, kemarin juga Wanita Peduli Lingkungan melakukan kegiatan yang disebutkan oleh Ibu Ketua. Ekoenzim itu sebenarnya memang secara tunai tidak kelihatan uangnya, tetapi dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Dia tidak perlu lagi beli Porstek, tidak perlu beli lagi obat pel dan lain-lain. Dengan sendirinya berarti ada uang yang dia simpan karena menggunakan ekoenzim tersebut. Nah, kalau itu ada aturan boleh dijual produknya, itu tentu harus ada melalui lembaga konsumen atau ada izin itu dari kesehatan. Nah, kalau itu sudah boleh sebagai produk rumah tangga, ya, karena yang memproduksinya ini adalah rumah-rumah tangga, ibu-ibu, sisa-sisa sayur, sisa-sisa buah-buahan yang tak termakan gitu ya. Jadi ini sangat produk WPL pertama dengan ekoenzim. Tetapi perbuatannya itu sejak awal itu sudah kelihatan. Ya, menanam tanaman pohon, kemudian nanam bunga, kemudian membuat lingkungan jadi indah, kemudian melakukan penilaian terhadap kantor-kantor pemerintah. Dulu hanya kantor pemerintah tingkat provinsi, sehingga mulai dari dari toiletnya itu diperiksa, dinilai, diberikan angka, dan hitung-hitungannya itu rumusnya itu ada sama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan itu merubah wajah daripada kantor pemerintah provinsi pada saat itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah kantor pemerintah sekarang sudah banyak bunga, sudah banyak pagarnya sudah bagus dan lain-lain. Lebih asri ya, Ibu. Saya berharap mudah-mudahan dengan adanya Ibu Wali Kota seorang perempuan, ya, Ibu Wali,
itu mungkin kantor-kantor di Kota Palu ini bisa bersinergi dengan, karena dia adalah ibu kota provinsi, ini nanti akan menambah angka untuk pencapaian Adipura. Walaupun Ibu Wali tidak menyatakan secara lugas bahwa kita sebagai warga Kota Palu sangat ingin Kota Palu ini jadi Adipura. Kenapa tidak? Donggala saja berapa kali dapat Adipura ya. Sekali. Kemudian kabupaten lain ya. Nah, Banggai. Loh, kenapa kita Kota Palu tidak? Saya sebagai sesepuh organisasi, bukan sesepuh organisasi, orang tua ya, senior di dalam organisasi perempuan, saya ingin menggerakkan perempuan-perempuan ini yang punya potensi untuk mau berbuat dan bangga dengan Kota Palu. Itu kira-kira. Nah, kami siap membantu pemerintah Kota Palu untuk pencapaian program apa yang beliau programkan, dan kita perempuan akan mendukung sepenuh hati. Luar biasa sekali. Pemirsa, jangan kemana-mana, ini adalah sebuah dialog yang sangat luar biasa, di mana biasanya perempuan kalau mengurus sesuatu itu lebih menggunakan hati, jadi hasilnya lebih baik. Dan kita tetap di TVRI Sulawesi Tengah, karena setelah ini kita masih akan berdialog bersama para narasumber yang inspiratif, Kak, pada hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih dalam dialog bicara langsung edisi menuju hari Ibu, peringatan Hari Ibu yang akan jatuh tepat esok hari. Ibu Tri, tadi disampaikan bahwa besok itu nanti ada beberapa agenda besar yang akan dilakukan. Nah, saya tertarik dengan konsep demo ekoenzim ini, Bu, karena kan tadi disampaikan oleh Ibu Zalzulmida bahwa ya mungkin tidak bisa diperjualbelikan, memberikan manfaat secara finansial secara langsung, tapi akhirnya mengurangi kos yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga. Nah, siapakah Ibu yang akan memberikan pelatihan tersebut? Apakah memang ini tenaga yang sudah dilatih di wilayah Kota Palu? Apa kita di wilayah Sulawesi Tengah memiliki tenaga itu, atau memang masih harus mendatangkan orang dari luar daerah? Alhamdulillah, sekaitan dengan pertanyaan tentang siapa sebenarnya pelatih utama berkaitan dengan pembuatan ekoenzim. Di depan kami kebetulan ada Ibu Dr. Fani sebagai pelakunya. Jadi selama ini beliau yang mengajarkan kepada kita anggota-anggota WPL dan masyarakat yang sudah disentuh, beliau. Jadi diharapkan dari beliau ada 1-2 orang yang bisa melanjutkan, itulah yang diharapkan untuk lebih memperbanyak semacam TOT ya. Nah, jadi tidak terikat kepada Ibu Dr. Fani saja, tetapi sudah memiliki 1, 2, 3 orang yang saya ikuti pencermatannya di lapangan. Alhamdulillah seperti itu. Artinya harapannya semakin lama akan semakin ada efek replikasi yang diberikan Ibu kepada masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan, harapannya nanti bisa menjadi pelatih bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya lagi. Nah, kalau memang seperti itu Ibu, biasanya pendanaan agenda-agenda seperti ini sumber dananya dari mana Ibu? Jujur saya sampaikan di forum hari ini bahwa kebetulan pendanaan untuk kegiatan besok adalah pendanaan dari internal, bukan pendanaan dari pemerintah. Terutama bantuan support yang luar biasa dari Ibu Ketua kami, Ibu Ketua Bakeswi, dan yang lain anggota pengurus lainnya. Tenaga moral itu bagian dari dukungan bersama untuk mensukseskan kegiatan kita besok. Jadi kalau kita bicara anggaran dari internal. Ini adalah bentuk komitmen juga Ibu ya dalam memajukan kaum perempuan. Otomatis memang diperlukan hal-hal seperti ini Ibu, karena memang harapannya adalah nanti akan memberi efek yang lebih besar nantinya. Nah, Ibu Farida tadi disampaikan sebelumnya bahwa perlu ada partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah membangun kesadaran bersama
bagaimana kita penting untuk menjaga lingkungan ini. Nah, apakah dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh dari sekarang, dalam jangka waktu yang cukup dekat, akan ada mungkin sifatnya sosialisasi mungkin dari wanita peduli lingkungan kepada masyarakat untuk mensukseskan program Palu Menuju Kota Adipura ini sebagai salah satu bentuk dukungan lah seperti itu. Ya, terima kasih. Memang selama ini dalam waktu, apalagi dalam waktu dari tanggal 28 Mei 2021 ini sampai sekarang, itu memang agak padat. Tetapi sebelumnya itu kami memang sudah bersama-sama dengan BLH mengikuti beberapa kegiatan BLH kami dilibatkan. Seperti Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu kami dilibatkan. Kemudian kami juga mengikuti dan berusaha menanam pohon dalam Hari Sejuta Pohon. Pada waktu itu kami menanam di daerah Gersang, di Petobo, dan di daerah Sigi, di Huntap. Nah, kami diterima oleh masyarakat, dan di situ kami memberikan sosialisasi bagaimana pentingnya memelihara tanah datar, tanah miring untuk mencegah erosi dan sebagainya. Ini pikiran-pikiran kami yang kami semangatkan kepada masyarakat. Kemudian kami juga itu mengadakan seperti kami katakan tadi itu beredar di beberapa titik untuk mengedarkan berapa ribu pamflet supaya tidak ada yang biasanya ada yang dari mobil buang sampah melalui jendela mobil. Nah, itu sudah kami edarkan dan sepertinya ada indikator sudah berkurang. Kemudian kami mengadakan sosialisasi di daerah transmigrasi, baik itu ekoenzim maupun penyampaian betapa pentingnya memelihara lingkungan hidup, jangan sampai terjadi erosi dan sebagainya. Kemudian kami juga sudah mengadakan kemarin itu kami berkunjung ke Parigi. Banyak sekali ibu-ibu, ada juga bapak-bapak yang mengikutinya, menyaksikan apa yang kami sampaikan. Kemudian di Huntap Tondo itu kami bersosialisasi betapa pentingnya peranan ibu-ibu di dalam mengatasi kenakalan anak-anak, terutama masalah narkoba. Itu kami memberikan. Kami dibantu oleh ibu-ibu kami ini ada dari akademisi, ada dari mahasiswa, ada dari pensiunan ABRI, istri-istri ABRI, ada dari bermacam-macam organisasi yang mempunyai kapasitas yang dapat membantu kami sebagai ketua, dan ibu-ibu ini yang betul-betul membantu kami. Ada dari organisasi-organisasi keagamaan. Ada organisasi perempuan-perempuan yang kami rekrut. Ada perempuan-perempuan dari pengusaha, ada pengusaha tambak, ada pengusaha bangunan fisik, ini perempuan-perempuan kita yang tergabung di dalam Wanita Peduli Lingkungan ini. Jadi ini memang betul-betul orang-orang potensial yang duduk di dalam kepengurusan ini. Dan ini yang betul-betul kami kerja keras, karena yang secara tidak enak sudah dipercayakan, kemudian kami memang punya potensi dan sebagainya, yang terpaksa walaupun ada masalah-masalah juga yang kami hadapi. Saya kira itu sementara, Bu. Artinya memang Wanita Peduli Lingkungan ini tidak menutup diri, Bu, ya. Benar-benar membuka diri kepada siapa saja yang ingin berpartisipasi boleh masuk. Nah, misalnya ada pemirsa yang di rumah mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam Wanita Peduli Lingkungan, boleh, Bu? Syaratnya apa itu, Ibu? Apakah cukup? Yang penting punya komitmen saja, ya? Jadi saya tambahkan sedikit dari Ibu Ketua. Siapa saja yang bergabung dengan Wanita Peduli Lingkungan, ya ibu-ibu yang peduli, artinya ibu-ibu siapa saja, kita tidak membatasi, tidak ada kriterianya tertentu, tidak. Yang penting punya rasa sama, rasa keinginan yang sama,
dan ingin melakukan sesuatu dengan hati gitu. Jadi siapa saja, termasuk yang ibu rumah tangga, ibu karier, ya, profesional, kemudian remaja, siapa saja, ya. Jadi kita untuk peduli itu, ya peduli. Nah, itu tidak hanya seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya peduli terhadap sesuatu yang kelihatan, tetapi peduli terhadap apa yang dirasakan. Itu juga. Tetapi saat ini belum sampai ke sana. Mudah-mudahan saja pengurus wanita peduli lingkungan ini nanti akan lebih baik dan memperlihatkan manfaat adanya lembaga ini di tengah-tengah masyarakat. Ya. Terus kemudian tadi saya tambahkan juga sedikit tentang instruktur yang ditanyakan oleh Ibu Widya tadi. Sebenarnya awalnya itu instrukturnya itu yaitu para pemerhati tingkat pusat itu, ya, termasuk Ibu Fani itu, ya, dengan Dokter Ellen, ya, Dokter Ellen. Beliau membawa ilmu itu ke wanita peduli lingkungan karena dia pemerhati lingkungan. Nah, karena wanita peduli lingkungan itu merasa nyambung, ya, dia belajar dan sekarang sudah banyak ibu-ibu yang tahu, ibu rumah tangga, dan kami berharap targetnya mudah-mudahan semua ibu rumah tangga bisa membuat itu gitu loh. Dan tidak mudah, artinya tidak susah gitu, tidak susah, sangat mudah sekali. Hanya kumpul sisa sayur, sisa buah dipotong-potong, udah gitu disimpan di dalam satu tempat wadah yang tertutup, dibiarkan, kemudian keluar airnya, sudah ada waktunya kan, ada harinya, berapa hari baru bisa dipanen. Itu cuman begitu saja. Nah, itu bisa membersihkan kursi yang berkarat, kemudian jendela-jendela yang yang sudah kusam, itu kita gunakan. Itu saya bilang nilai secara nominal angka rupiah itu tidak kelihatan, tapi dia sudah mengurangi kos rumah tangga untuk kebersihan lingkungan gitu. Nah, dan sampahnya juga berkurang karena sudah jadi produk yang bermanfaat gitu. Jadi kita membantu pemerintah Kota Palu. Nah, sekarang kebetulan WPL ini ada di Kota Palu, ya. Tentunya Kota Palu yang sangat dekat, ya. Nah, kalau misalnya nanti ada di Kabupaten Banggai, ya pasti dia berbuat juga untuk Kabupaten Banggai gitu loh. Nah, kalau semuanya sudah ini berarti kan jadi provinsi dia. Targetnya tapi ini tercapai semua ya. Tercapai ya. Itu tergantung WPL-nya, WPL-nya dan pemerintahnya apakah dia bisa menggali potensi itu dengan baik atau tidak. Nah, jadi tidak dibatasi, siapa saja bisa. Siapa saja boleh bergabung bersama. Tidak terbatas. Jangan masyarakat menganggap ada politiknya, nggak ada, ya. Saya jelaskan di sini bahwa wanita peduli lingkungan ini adalah pemerhati lingkungan dan ingin berbuat menggandeng atau membantu pemerintah dalam pencapaian di mana kita berada merasa nyaman. Ya, merasa nyaman kita hidup di situ karena lingkungan kita udaranya bersih, kemudian lingkungannya bersih, ada pohon-pohon pelindung, ada tanaman indah-indah, hijau-hijau, kemudian air itu bisa dibersihkan dengan ekoenzim itu, air keruh yang misalnya di rumah ada airnya yang kurang bagus, ya, nah, itu bisa dibersihkan, jadi bening airnya kalau dipakai ekoenzim itu. Jadi sekali lagi saya katakan siapa saja boleh bergabung. Tidak jangan itu karena kebetulan saya orang Gerindra, jangan anggap ini WPL ini Gerindra punya, tidak, ya. Saya juga warga Kota Palu, ya. Jadi ibu-ibu ini semuanya, ya, bukan membawa partai di sini, tetapi membawa potensi perempuan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempercepat pencapaian sasaran programnya. Itu kira-kira, ya. Terima kasih. Baik Ibu, kita ke Dokter Reni, Dok. Tadi Ibu Farida sampaikan bahwa ada bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh WPL ini kan dengan menggunakan selebaran ke
masing-masing rumah tangga gitu. Tapi saya tertarik Dok karena di masa pemerintahan Ibu dengan Pak Hadianto ini yang paling kental adalah nuansa milenialnya Bu, pemanfaatan teknologi yang betul-betul digunakan. Nah tadi sempat ada bisik-bisik sedikit soal pemanfaatan lapor wali kota yang ternyata itu sangat bermanfaat untuk mengkontrol ya, fungsi controlling terhadap kebersihan lingkungan. Ini seperti apa Ibu? Apakah memang benar-benar efektif diberlakukannya lapor wali kota ini? Memang di dalam program kami lapor wali kota itu adalah kita upayakan 1 kali 24 jam semua sudah harus terjawab. Jadi itu akan caranya lewat WhatsApp. Kemudian WhatsApp itu nanti langsung ketika dikirim langsung dia mengirim kepada siapa. Jadi semua OPD sudah membuka, ada operatornya, sehingga nanti ada masalah apa listrik misalnya lampu mati apa, jadi kita sudah bisa jawab apa permasalahannya. Jadi 1 kali 24 jam. Nah kalau sampah paling banyak adalah masalah sampah. Sampah di sana belum diangkut, sampah di sini belum diangkut, sehingga kita berupaya untuk mengatur bagaimana supaya sampah-sampah, karena kita punya armada ini hanya 39 armada dengan 117 personil yang bekerja untuk pengangkut sampah. Tapi insya Allah ke depan ini akan kita menambah sehingga nanti di dalam pelaksanaan untuk kebersihan lingkungan ini terutama untuk masyarakat yang ada di Kota Palu itu bisa teratasi dengan baik. Jadi lapor wali kota itu adalah program kami untuk mengantisipasi laporan-laporan yang secara cepat. Sehingga kita berharap 1 kali 24 jam sudah harus terjawab. Dan kadang-kadang ada kalau kepala dinasnya OPD-nya itu bisa mengisi cepat dijawab operatornya sehingga langsung teratasi. Dan ini semua ini sangat efektif dan efisien sehingga apalagi dalam masa pandemi kemarin kita tidak bisa melakukan pertemuan, kita tidak bisa melakukan sosialisasi, kita tidak bisa melakukan pertemuan yang memberikan lebih banyak orang sehingga menurut kami sangat efektif untuk lapor wali kota ini. Ya. Dan selama ini memang ada beberapa kasus-kasus terkait persampahan yang diselesaikan melalui lapor wali kota ini ya Bu ya? Iya. Dan memang kami juga memiliki harapan yang sama Ibu, karena kan memang kita ketahui bersama ini keinginan untuk meraih adipura di wilayah Kota Palu ini sebenarnya sudah sangat lama, tetapi memang semoga kali ini bisa diwujudkan dengan serius. Allah, amin. Kita aminkan dan kita bantu pemerintah Kota Palu. Ya. Insya Allah tahun 2023 kita menargetkan Bu untuk meraih adipura. Insya Allah mudah-mudahan semua masyarakat mendukung dan memang prinsip kami itu adalah no siala pale. Jadi kalau dalam bahasa Kaili itu adalah gotong royong. Gotong royong. Bersama-sama bergotong royong. Karena kalau kita adipura itu hanya pemerintah saja, saya kira tidak bisa. Itu. Ya, di situ kita ada temanya itu wanita dalam rangka memperingati hari Ibu ke-93 ini, wanita peduli lingkungan bangkitkan semangat gotong royong untuk Kota Palu mencapai adipura. Nah, jadi itu yang mendorong WPL ini untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kita semua. Ya, ini sebenarnya pasti pertanyaan yang paling banyak ditunggu oleh ibu-ibu. Saya yakin ini mewakili pertanyaannya ibu-ibu, para pemirsa yang lagi di rumah, kepada seluruh narasumber yang hadir hari ini. Adalah closing statement kira-kira apa yang bisa diberikan Ibu, yaitu dalam memperingati Hari Ibu yang ke-93 di tahun 2021 ini, apa pesan Ibu Zalbulmida, Ibu Reni, Ibu Tri dan Ibu Farida untuk bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga budaya bersih agar kita bersama-sama bisa merasakan punya piala adipura akhirnya Kota Palu Ibu. Ke Ibu Zalbulmida dulu mungkin. Ya. Closing statement dari saya bahwa wanita itu mempunyai potensi, jadi jangan disia-siakan sehingga potensi itu merupakan
merupakan satu yang sangat berharga untuk kita semua. Demikian Ibu. Ya. Ibu Reni, Ya, kira-kira Ibu terima Dr. kasih Reni. masyarakat Kota Palu yang saya cintai, saya banggakan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, Nosi ala Pale, bergotong royong untuk meraih Adipura di 2023. Kemudian kita bersama-sama supaya Kota Palu ini menjadi bersih, kemudian sehat dan bisa menghasilkan ekonomi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ibu Tri. Mari semua kaum perempuan, saya ajak untuk membiasakan, membumikan dan mengadapkan budaya bersih menuju Kota Palu sehat dan nyaman, sehingga cita-cita tentang Adipura itu bisa bersama-sama kita clearkan, yang susah menjadi lebih mudah. Seperti itu. Luar biasa Ibu. Ibu Farida, mungkin ada closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah? Iya, kami dari Wanita Peduli Lingkungan ini kami sampaikan bahwa kami ini berhadapan dengan masyarakat langsung, sehingga kami mengharapkan kepada OPD-OPD yang terkait itu barangkali dapat mensupport kami, itu dari segi apa yang sehingga kami bisa berjalan dengan baik untuk peningkatan kelestarian lingkungan dan lingkungan hidup dan ramah lingkungan. Terima kasih Ibu. Dan pemirsa, perempuan memang berperan besar dalam perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Dimulai dari lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, perempuan dalam posisinya sebagai seorang ibu akan memberikan edukasi kepada anak-anaknya tentang pentingnya menjaga kebersihan. Nah pemirsa, marilah kita bersama-sama mewujudkan Kota Palu menjadi kota Adipura yang bersih dan sehat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir, untuk berbagi inspirasi di masa-masa peringatan menuju peringatan Hari Ibu. Terima kasih pemirsa, Anda telah bersedia untuk mengikuti dialog yang sangat luar biasa hari ini. Saya Widya Ponulele pamit mundur dari layar kaca Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa dalam dialog bicara langsung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.